Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia, NIM J1B02310140. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester Etika Profesi Keteknikan dengan dosen pengampu Bu Asih Priyati STP MSc. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan etika dan apa yang dimaksud dengan profesi? Etika adalah ilmu yang membahas tentang nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi manusia dalam bersikap dan bertindak. Etika tidak hanya menilai apakah suatu tindakan itu benar atau salah, tetapi juga mempertimbangkan apakah tindakan itu pantas atau tidak secara moral. Etika membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara pribadi, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Dalam kehidupan sehari-hari, etika menjadi landasan untuk bertingkah laku baik, adil, dan bertanggung jawab. Sedangkan profesi adalah suatu jenis pekerjaan yang menuntut keahlian khusus dan dilakukan oleh orang yang telah memiliki pendidikan serta pelatihan tertentu. Profesi bukan sekedar pekerjaan biasa, karena orang yang menjalankan harus memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang tinggi. Dan menjalankan profesinya, seorang tidak hanya dituntut mahir dalam bidangnya, tetapi juga harus mematuhi aturan dan norma yang berlaku dalam lingkungan profesi tersebut. Contoh profesi antara lain dokter, insinyur, pengacara, dan guru. 2. Berikan paparan seberapa penting etika profesi diperlukan. Berikan gambaran profesi seperti apa yang sangat penting memiliki kode etik. Jadi, etika sangat penting dalam dunia profesi karena setiap profesi membawa tanggung jawab besar yang bukan hanya kepada klien atau atasan, tetapi juga kepada masyarakat luas. Dengan menerapkan etika, seorang profesional dapat menjaga kepercayaan orang lain terhadap keahliannya. Etika membantu seseorang untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan adil dalam pekerjaannya. Tanpa etika, pekerjaan profesional bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau merugikan orang lain. Misalnya, seorang insinyur tanpa etika bisa saja menggunakan material yang tidak sesuai standar untuk proyek demi menekan biaya yang akhirnya membahayakan banyak orang. Contoh profesi beretika. Yang pertama, profesi dokter, di mana memiliki kode etik yang mengharuskan menjaga kerahasiaan pasien, tidak boleh menyakiti, serta memberikan pelayanan terbaik tanpa membedakan status pasien. Yang kedua, profesi insinyur, di mana wajib menjaga keselamatan publik dalam perancangan dan pembangunan, serta tidak memalsukan data teknis demi keuntungan pribadi. Yang ketiga, saat Anda menjalani suatu profesi, hal apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme Anda? Ada beberapa hal untuk meningkatkan profesionalisme. Yang pertama, mengikuti pelatihan, seminar, atau kursus untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang kerja. Yang kedua, memperbarui wawasan terhadap perkembangan teknologi dan tren terbaru dalam profesi tersebut. Yang ketiga, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam setiap tugas. Yang keempat, menghormati rekan kerja, atasan, dan klien dengan sikap profesional. Yang kelima, belajar berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Yang ketujuh, bersikap terbuka terhadap masukan dan mampu bekerja sesama tim. Yang kedelapan, menyesuaikan pekerjaan tepat waktu dan menjaga kualitas hasil kerja. Yang kesembilan, menentukan prioritas agar produktivitas tetap optimal. Yang keempat, berikan contoh pelanggaran etika dalam salah satu profesi serta bagaimana langkah penanganannya. Di mana salah satu profesi teknik sipil, seseorang insinyur proyek menggunakan bahan baku berkualitas rendah agar mendapat keuntungan lebih, padahal ini membahayakan keselamatan bangunan. Langkah-langkah penanganannya, yang pertama, melakukan investigasi oleh pihak berwenang atau organisasi profesi. Yang kedua, memberikan sanksi disiplin seperti pencabutan izin praktek. Yang ketiga, melaporkan ke aparat hukum jika ada unsur pidana. Yang keempat, memperbaiki sistem pengawasan proyek. Yang kelima, memberikan pelatihan ulang tentang etika profesi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.